Sadarkah kita akan disetting atau diprogram untuk kemiskinan? Temukan alasannya dan tingkatkan kesadaran dirimu. Hari ini, mari kita bahas sesuatu yang penting. Mungkin sebagian dari kita belum menyadari hal ini, tetapi kenyataannya adalah kita sedang diprogram atau disetting untuk menjadi miskin. Dalam video kali ini, saya akan menyoroti 3 kondisi yang menunjukkan bahwa kita sedang diarahkan untuk menjadi miskin, bukan untuk menjadi kaya. Yuk simak video kali ini sampai selesai. Namun sebelum itu, saya ingin mengundang teman-teman semua, Sobat Pejuang Uang, untuk terus mensupport channel ini. Caranya sangat mudah, dengan klik tombol subscribe dan berlangganan, nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, dan jangan lupa tombol like jika Anda suka video ini. Dan sobat-sobat pejuang uang bisa membagikan video ini kepada teman-teman terdekat atau keluarga untuk bisa mengedukasi dan juga bermanfaat. Setelah menonton video ini, kalian bisa memberikan insight dan komentar Anda di kolom komentar pada video kali ini. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Hutang konsumtif adalah desain yang sengaja diciptakan untuk membuat kita tunduk dan patuh, seolah-olah kita adalah budak. Mereka yang menjebak kita dalam hutang konsumtif sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Tanpa kita sadari, kita sedang diperbudak dalam lingkaran setan ini. Kita akan terus bekerja dan menggunakan sebagian pendapatan kita untuk membayar cicilan hutang. Jika melihat sejarahnya, perbudakan masa lalu terjadi karena hutang. Mereka yang menjadi budak adalah orang-orang yang memiliki hutang tetapi tidak mampu membayarnya. Meski perbudakan semacam itu sudah tidak ada hari ini, model yang lebih modern dan kompleks menggantikannya. Sebagian besar transaksi hari ini didesain agar mudah dilakukan. Anda dapat membeli mobil, sepeda motor, rumah, atau apapun dengan mudah menggunakan hutang tersebut. Lebih canggih lagi, Anda tidak perlu lagi pergi kemana-mana untuk mencari sekedar pinjaman. Cukup dengan smartphone, Anda dapat memperoleh pinjaman online. Fenomena ini menjadi merajalela dan banyak orang terjebak di dalam lingkaran setan ini. Iklan-iklan yang menawarkan pinjaman dengan sangat mudah, bahkan tanpa harus keluar rumah. Tawaran diskon juga menggiurkan, tetapi saat kita menghitungnya, ternyata tetap lebih mahal dengan total cicilan yang harus kita bayar. Kemudahan dan fasilitas dalam berhutang semakin sempurna, menggambarkan bahwa kita sedang dijerat dan dipenjara oleh mekanisme hutang. Faktanya, maraknya iklan-iklan tersebut membuktikan bahwa kita sedang diarahkan untuk semakin miskin. Harga-harga barang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Coba Anda bandingkan harga semangkok mie ayam 5 atau 10 tahun yang lalu dengan harga mie saat ini. Bisa jadi harganya naik berkali-kali lipat. Begitu juga dengan harga nasi 20 tahun yang lalu. Kenaikannya jauh lebih signifikan daripada kenaikan pendapatan kita semua. Meskipun inflasi secara formal hanya naik sekitar 3% ataupun 4% per tahunnya. Namun kenyataan pahit di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan harga bisa lebih daripada itu. Sementara kenaikan pendapatan kita tidak sebanding. Fakta ini harus membuat kita sadar bahwa kita harus berhati-hati dalam mengelola keuangan kita. Kenaikan pendapatan bukanlah jaminan. Sementara itu, kenaikan harga adalah suatu kenyataan. Selain itu, kita juga sedang didesain untuk menjadi konsumen dan mengikuti tren yang sedang berlaku. Budaya konsumtif dan trend following atau FOMO sangat ditekankan, sementara literasi keuangan dan perilaku produktif diabaikan. Ketika kita sekolah, kita diarahkan untuk menggunakan seragam dan harus mengikuti mode tertentu. Jika kita tidak mematuhi aturan ini,
kita akan mendapatkan hukuman. Sistem pendidikan telah memprogram kita untuk selalu sama dan mengikuti mayoritas, sehingga kita kehilangan keberanian kita untuk bisa tampil berbeda. Hal ini terus berlanjut di dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana kita takut untuk ketinggalan tren dan merasa tidak nyaman jika berbeda dengan orang-orang sekitar kita atau teman-teman kita. Tanpa kita sadari, perilaku konsumtif mengikuti tren yang sedang viral di media sosial telah mengambil alih perilaku produktif kita. Begitu banyak produk dan juga iklan layanan yang menghadirkan kemudahan dan budaya instan, bahkan dalam hal yang sangat sederhana seperti minum kopi, teh, atau bahkan air putih. Kita lebih cenderung menjadi seorang konsumen daripada menghasilkan dari diri sendiri. Semua sudah ada dalam kemasan siap saji. Ini adalah bukti nyata bahwa kita diarahkan untuk menjadi konsumtif dan bukan produktif. Budaya konsumtif seperti ini yang diinginkan oleh budaya kapitalis agar kita hanya menjadi konsumen, hanya menjadi pasar. Hal-hal ini penting yang perlu diperhatikan. Dari pemaparan ini adalah kita harus lebih bijak dalam menindaklanjuti apa yang kita tindakan dalam hidup kita. Jangan terjebak dalam budaya konsumtif dan hutang yang menghancurkan diri kita sendiri dan perekonomian kita dan keluarga. Jadilah lebih produktif dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang sendiri. Inflasi yang semakin tinggi dan ketergantungan kita pada gaji membuat sulit bagi kita untuk naik dalam hal finansial keuangan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kali ini.